warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya kedatangan tamu teman-teman, Mas Sis jarang ngandang ya. Malam ini Mas Sis jarang ngandang ini main ke kandang reptil saya ini membawa sesuatu teman-teman. Apa ya? Apa Sis? Gak apa-apa? Ya sesuatu. Apa dalam ini? Nih teman-teman nih, lihat nih. Nih Mas Sis jarang ngandang ya, baru saja bertemu dengan seekor ular kecil ini katanya di sekitar rumahnya ya, di depan rumah apa ya? Depan rumah. Nah ini ada di depan rumah, di halaman rumahnya ya. Tuh ular kecil, dan katanya Mas Sis ini takut banget pas tadi melihat ular ini. Katanya ular berbisa ya. Takut keinjek. Nah sebenarnya ular ini bukan jenis ular yang berbisa teman-teman. Memang untuk penampilannya menyerupai dengan jenis ular viper pohon ya. Penampilannya agak mirip dengan Trimeresurus punisius dari golongan Viperidae ya, ular berbisa tinggi teman-teman. Masih awal jadi perlu hati-hati ya kan. Nah kalau jenis ular ini saya berani langsung pegang ya, tapi jangan sampai ditiru teman-teman. Walaupun jenis ular ini bukan termasuk jenis ular yang berbisa ya, tetapi mereka memiliki gigi yang sangat tajam teman-teman ya. Gigi tajamnya dapat merobek kulit kita teman-teman sampai berdarah. Jadi lumayan menyakitkan teman-teman. Oligodon ya, Oligodon purpurascens ya. Oligodon purpurascens ini ukuran segini ini masih termasuk ukuran baby teman-teman, baby up lah ya. Karena jenis Oligodon purpurascens ini ukuran dewasanya dapat mencapai 80 cm atau bahkan 1 meter teman-teman. Nah jadi ukuran seperti ini masih termasuk usia bayi teman-teman ya. Ini jujur aku baru tahu kalau ini tuh anakan Oligodon. Soalnya beda banget sama indukannya yang dewasa ya. Ketika mereka masih kecil, mereka memiliki penampilan yang lebih cantik ya, lebih cerah, dan motif-motifnya pun terlihat lebih lebih tajam ya. Jadi memang lebih cantik pada usia kecil teman-teman. Tetapi setelah dewasa nanti warnanya akan memudar ya, bermutasi menjadi lebih buluk ya. Memiliki motif endol-endol ya. Tetapi ciri khas dari Oligodon ini, mereka memiliki motif menyerupai anak panah ya, pada bagian pada kepala bagian atasnya teman-teman lihat. Nah, ular ini juga dijuluki dengan nama ular kukri ya, atau kukri snack, karena ketajaman giginya menyerupai dengan pisau ya, pisau kukri ya. Aku pernah ya kegigit indukannya, amit-amit. Oh, bener-bener menyakitkan teman-teman. Beda sama ular yang jenis yang nggak berbisa yang lain ya. Ini nggak tahu kenapa lebih tajam kayaknya giginya. Giginya sangat tajam sih, apalagi untuk ukuran besar ya, ukuran sebesar jempol ini benar-benar dapat merobek kulit kita. Karena mereka memiliki gigi yang sangat tajam teman-teman. Dapat melukai kita seperti luka sayatan pisau teman-teman, sangat menyakitkan. Walaupun bukan berbisa ya. Betul. Dan ular ini berbeda dengan ular punisius seperti yang masih bilang di awal tadi ya, karena Oligodon ini dikira adalah jenis ular berbisa, yaitu punisius ya. Soalnya ya memang untuk motif-motifnya memang sedikit menyerupai jenis viper punisius teman-teman, tetapi ini bukan ya. Ya takutnya kan kalau misalkan ular berbisa, soalnya kan di depan rumah. Iya, takutnya kan ada orang lain yang nggak tahu kan kegigit, kiranya kan ular bahaya gitu. Bener banget, memang tindakan yang sangat keren ya. Kita langsung merescue-nya sebelum ada korban, entah menggigit orang ataupun ularnya yang dibantai sama orang ya kan. Ya naluri kita orang-orang reptil kan seperti itu ya kan, mengamankan ularnya dan juga warga sekitar ya kan. Betul banget. Jadi intinya ini bukan jenis ular yang berbisa ya. Oligodon purpurascens jenis ular tidak berbisa dari golongan ular kolubrid teman-teman. Mobil boleh kan? Lanjut. Memiliki penampilan yang cukup cantik teman-teman ya, tetapi mereka juga memiliki keunikan lagi teman-teman ya.
Jadi Oligodon purpurascens ini memiliki keunikan bukan hanya dari bentuk tubuhnya atau dari motif-motifnya yang unik ini, tetapi untuk makanannya pun juga unik, termasuk unik, sis. Mengenai apa sih? Jenis Oligodon ini mereka akan memangsa telur, teman-teman. Berbeda dengan ular-ular lain yang akan memangsa burung, tikus, atau mamalia-mamalia lainnya, teman-teman. Tetapi untuk Oligodon purpurascens ini, untuk jenis ular Oligodon, mereka akan memakan telur. Tetapi selain telur sebagai makanan utamanya ya, sebagai makanan favoritnya, mereka pun juga akan memangsa seperti kadal-kadal kecil ya, berbagai jenis kadal, dan juga mereka akan memangsa katak juga, teman-teman. Tapi yang bikin unik ya, mereka paling senang memangsa telur. Jadi mereka akan berburu telur-telur burung puyuh, ataupun kadang-kadang mereka juga akan mencuri telur ayam di belakang rumah warga ya, di kandang-kandang ayam gitu, sis. Kalau ada orang ternak ayam kasus telurnya itu pecah atau gimana, ada kemungkinan karena ular ini mungkin ya? Bisa juga ya, karena telur adalah makanan favorit ya, menu spesial untuk Oligodon ini, teman-teman. Jadi intinya ini bukan jenis ular berbisa ya. Kasihan banget tadi ditaruh di kantong plastik seperti ini, teman-teman. Waduh. Mencoba safety, bro. Tapi lebih kasihan lagi kalau sampai ketemu dengan orang-orang yang kurang bertanggung jawab terhadap reptil ya. Pasti akan langsung dimasak ya, langsung akan dihabisi pasti. Ya, kalau gitu nih ntar aku lepasin lagi aja ya. Oke, jadi dia kan masih kecil ya. Jadi kita pun akan merilisnya kembali ke alam, ke habitatnya. Tetapi kita pun juga harus memilih lokasi yang tepat untuk ular ini, teman-teman. Kita nggak boleh asal rilis ya, karena kalau sampai kita rilis di area-area keramaian atau di tempat-tempat yang memang untuk aktivitas manusia, bisa-bisa akan sangat membahayakan sekali untuk ular ini, teman-teman. Karena kalau sampai ketemu dengan orang yang takut ular atau yang kurang bertanggung jawab, intinya ya pasti akan bernasib malang, teman-teman. Jadi kita harus memilih tempat yang paling nggak yang jauh dari pemukiman lah ya, yang jauh dari keramaian gitu, teman-teman, demi keamanan si ular ini. Dan juga kita pun juga harus memilih tempat atau lokasi perilisan yang memang di tempat tersebut harus menyediakan makanan ya, karena tempat perilisan harus benar-benar dapat menjadi tempat tinggal untuk ular ini, menjadi rumah yang nyaman untuk ular ini, teman-teman. Ini sudah saya taruh di box Tupperware, sudah saya kasih sedikit air karena takutnya ini dehidrasi, karena tadi seharian mungkin ya di dalam kantong plastik ini. Katanya dapat tadi sore ya, sedangkan sekarang udah hampir jam 12 malam, teman-teman. Jadi berapa jam coba di kantong plastik ini, kasihan dia, jadi takut dehidrasi. Saya kasih sedikit air untuk. Tapi tadi aku kasih lubang sini. Oh ya, aman sih kalau ada lubang. Oke, kita tutup dulu, kita amankan dulu, dan besok kita akan cek kondisinya ya. Kalau memang kondisinya memang bagus, sehat ya, udah seger gitu, dan udah layak untuk kita rilis, kita akan cari tempat pengrilisan yang paling tepat ya, demi kebaikan si Oligodon purpurascens ini, teman-teman. Oke? Sama seperti masyarakat ya, kalau misalkan ada ular terluka atau gimana kan kita rawat dulu, kalau udah memungkinkan baru dilepaskan lagi ya. Betul banget. Setiap kita rescue reptil, ular khususnya, biasanya kita akan karantina dulu beberapa hari. Pokoknya kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya memang sudah bagus, baik, sehat ya, untuk bertahan hidup di alam, baru kita akan merilisnya kembali ke habitatnya, gitu, teman-teman. Kalau untuk Oligodon ini kelihatannya bagus ya, sehat, tetapi untuk ukurannya dan usianya ya yang masih sangat kecil, jadi kita harus benar-benar ekstra banget ini. Paling enggak ini harus dikarantina beberapa hari dulu, kita kasih makan ya, pakai kuning telur ya. Kita kasih makan dulu, kita rawat beberapa hari. Setelah kondisinya memang memungkinkan untuk kita lepas, baru kita akan cari tempat pelepasannya. Oke? Yang penting dia udah dikondisiin dulu lah ya. Betul banget. Yang penting dia selamat,
dan memungkinkan untuk bertahan hidup di alam. Terima kasih ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.